Ibunda Siti Khadijah, wanita yang dirindukan surga. Siti Khadijah radhiyallahu anhu menjadi satu dari 4 wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan muslim. Keempatnya dijanjikan surga sesuai yang tertera di dalam hadis, Sayyidatu nisa'i ahlil jannati arba'un, Maryamu bintu Imran wa Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Asiyah. Artinya, muka wanita ahli surga ada 4, Maryam bintu Imran, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Kisah teladan Siti Khadijah tidak hanya saat dia mengakui kebenaran wahyu Allah dan mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai biografi, Siti Khadijah disebutkan memiliki karakter unggul yang telah terlihat sebelum ia menerima Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Yang pertama, lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy tersebut yang dinilai merugikan, misal mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya. Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika, dan punya keyakinan yang kuat. Yang kedua, julukan Khadijah adalah At-Thahirah. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Quraisy pada sosok Khadijah seperti ditulis dalam buku sirah dari Abdul Malik Ibnu Hisham. Keunggulan karakter menjadikan kaum Quraisy memberi julukan At-Thahirah atau yang suci, the pure, pada sosok Khadijah. Tak heran jika Siti Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy menjadi istri dari putranya. Yang ketiga, tidak menyembah berhala. Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap sebagai dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival. Keempat, Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran Allah SWT dan memeluk agama Islam. Ketika peristiwa ini terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang yang sukses, kaya, dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. 5. Melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya saat menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah melamar Nabi Muhammad melalui orang ketiga, Nafisah binti Munyah, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, sebagai pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Setelah proses lamaran, Amirat Quraisy atau putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah terjadi setelah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira.
Saat itu dia menemani Rasulullah yang ketakutan. Rasulullah pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku?" Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami. Kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Maka Khadijah mengatakan, "Sekali-kali janganlah takut, demi Allah dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, memberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran." Yang ketujuh, membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Khadijah ini terlihat dari saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu. Saat itu Khadijah mendatangi pamannya Waraqah bin Naufal yang bisa bahasa Ibrani. Waraqah diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan namun dipercaya oleh Khadijah. Dia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Dari Waraqah yang ahli kitab itu, akhirnya Khadijah mendapatkan jawaban bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian. Demikian di antara keistimewaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari keistimewaan beliau tersebut.